Jadi dia ada depan lobby itu. Mana yang itu? Ya, Alif. ini lobby ya. Lobby hotel ya. Baru kita ke mau nyari restoran kan upaya kan tutup restoran di hotel, jadi kita itu jadi tempat yang nyaman duduknya. Karena kita kan juga dibilang menculik ya, nah ini buktinya menculik di mana. Ini rumah sakit tadi nih. Ini rumah sakit. Puskes malam. Malam. Emang ada petugas malam? Sekarang kamu cerita kenapa kamu lari? Kita rekam ya supaya Soalnya mama kamu aneh kan, mama kamu kan. Iya. yang jelas ini. Ini Om dilaporin sama mama kamu loh. Itu udah sempat udah di BAP ya aku. Iya. Nama bapak siapa? Bapak Gojek. Ya bapak Gojek ya tuh yang nganterin. Si dia lah Gojek lah. Iya. Maxim. Bapak tadi yang itu. Iya. Nama bapak. Apa sih namanya? Nama lengkapnya Heri. Iya. Udah ya? Tadi Udah kali ya? bapak Terus aja. dipesan oleh anak saya, adik saya. Oke. Nah, setelah itu kita ke Polres Jaksel. Di Polres Jaksel, Loli buat surat ini. Tangan dia nih kan nulis ini kan. Iya. Ada Tulisan videonya. tangan Loli. Ada videonya juga. Sebentar, tulisan tangan Loli ini. Mana Pak? Oke. Jangan gerak dulu. Saya kan nggak pernah keluarkan ini kan. Mereka kira saya bodoh apa? Sini Pak, kiri dan jarak Bang. Bentar satu-satu ya. Nah, tahan dulu Bang 5 menit sini Ya, Bang. ya, paham. Tahan saja Bang. Paham. Sini Bang, saya nomor. Oke. Nanti foto muka Loli tolong di blur ya. Muka Loli di blur ya, muka Loli ya. Bacain aja Bang, nggak jelas Bang. Coba Bang dibacain Bang isinya apa Oke, Bang? nah isinya adalah dia mengatakan sudah tidak tahan lagi karena digabungkan dengan OJGJ dan lain-lain, dan dia minta tinggal bersama saya dan tidak akan melarikan diri. Itu kesepakatan dia. Tapi ini tidak kita gunakan karena kita tahu dia tidak punya kewenangan. Tapi kalau begini bukan untuk saya ranahnya, ke Komnas HAM. Ini sudah kita serahkan tadi. Berikutnya ini video dia. Di depan kami, di depan penyidik. Ini dilakukan di depan penyidik di ruangan konseling yang ribut dengan Nikita Mirzani. Ini sebelum Nikita Mirzani datang. Lama ceker Nah, ayam. tangan di megang Bang. Tidak. Itu lama-lama ceker ayam bisa dimakan nih. Oke, ini masih dalam keadaan kita tenangkan dia, tapi kok kita malah dilakukan seperti ini. Jadi Komnas HAM harus turun untuk memperjuangkan hak-hak dari seorang Loli. Tapi yang pasti kalau mendengar keterangan dari Ibu Anissa tadi, oleh Ibu Nisa maksud saya, bahwa safe house tempat korban, bukan terlapor, bukan pelaku, apalagi tersangka. Itu yang pasti. Jadi ini kontraproduktif. Silakan, Mas. Baik. Terima kasih Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman media. Tadi konseling ataupun aduan yang kami sampaikan kepada tim dari Komnas HAM yang diwakilkan oleh Ibu Nisa dan juga Ibu Tri itu berjalan sekitar 1 jam. Ada 3 poin dugaan pelanggaran hak asasi anak terhadap Laura Mezani yang kami terangkan kepada Ibu Nisa dan juga kepada Ibu Tri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami atau Pak Rasman tadi telah menjelaskan
telah menerangkan bagaimana kondisi Loli mulai dari umur 13 tahun, yang ini adalah keterangan dari Loli sendiri, di mana semenjak umur 13 tahun Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Sampai Loli berangkat ke UK, London, Loli juga kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Nah, kondisi ini tadi yang diceritakan oleh Pak Rasman. Dan kami memohon kepada Komnas HAM untuk segera turun dan memeriksa ibu kandung dari Laura Mezani atau Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, tentang hak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Loli sempat putus pendidikannya di London, itu karena kondisi dia sudah tidak memiliki biaya, dan pemerintah London itu mengharuskan seseorang itu yang menempuh pendidikan harus ada biayanya dan harus ada penanggung jawabnya, sehingga dia harus deportasi pulang ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Indonesia, terjadilah permasalahan hukum ini. Adanya laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan membuat Loli menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PPA, KPAI, dan juga PPA menempatkan Loli ke dalam safe house, yang mana ini sudah sampai sekitar 5 atau 6 bulan, dan ini membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Ketika di dalam safe house, Loli bercerita kepada saya ketika kemarin lari, dia beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali sekolah dan belajar, tetapi tidak sama sekali difasilitasi oleh pihak kementerian atau pihak pengelola safe house. Jadi ini adalah dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Mezani. Yang ketiga, poinnya adalah pasal 66, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Terkait dengan kebebasan, saya pikir kita semua adalah saksi betapa Loli tidak diberikan kebebasan selama dia dilaporkan oleh ibu kandungnya. Penempatan dia ke dalam safe house, dan juga hari ini kami tidak tahu dia ada di mana. Ini adalah perbuatan perampasan kebebasan dirinya. Yang kemudian Loli kerap mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi. Ini belum bisa kami jelaskan, tetapi ini tadi secara terang sudah kami sampaikan kepada Komnas HAM. Mudah-mudahan bukti-buktinya akan menyusul. Tadi sudah diminta nomor WhatsApp untuk dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Yang kemudian berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Status terlapor kepada Loli sampai dengan saat ini, kami sudah bicara kepada Loli. Loli dalam setiap pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Loli sendiri selalu menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada Pak Rasman Arif Nasution, baik sebagai orang yang akan mengasuh dirinya dan atau orang yang akan menjadi penasehat hukumnya untuk setiap permasalahan dirinya. Berarti di sini ada dugaan permainan dari penyidik, dan atau apakah Kani terlibat dalam hal ini, yang seharusnya meminta kami dalam setiap pemeriksaan itu untuk menjadi pendamping Loli. Tetapi selama ini tidak pernah sekalipun kami diberitahukan, kami tidak pernah dipanggil untuk mendampingi Loli. Sehingga 3 poin ini menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk Komnas HAM segera bertindak untuk memeriksa 3 lembaga dan juga 1 orang ibu yang bernama Nikita Mirzani. Saya pikir itu, Pak.